Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Trisopania Linsi dengan NIM 230600032 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan sesi 2025-20260054. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi di bab 12 buku Menkyu yaitu tentang perekonomian terbuka, tinjauan ulang dengan model Mandel-Fleming dan sistem course. Sebelum saya memasuki materi di bab 12 ini terdapat 7 materi. Yang pertama itu model Mandel-Fleming, yang kedua perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, yang ketiga perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yang keempat yaitu perbedaan tingkat bunga, yang kelima kurs mengambang atau kurs tetap, yang keenam dari jangka pendek ke jangka panjang modal Mandel-Fleming dengan perubahan tingkat harga, dan yang ketujuh itu kesimpulan pengingat. Baik, mari memasuki materi yang pertama, yaitu model Mandel-Fleming. Nah, di mana model Mandel-Fleming ini mirip dengan model ISLM. Nah, di mana keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Nah, model model Mandel-Fleming ini mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan, yaitu ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup. Dan di sini terdapat kurva antara LM dan IS dan berada di titik kurs equilibrium. Selanjutnya, model ini sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal pada perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim, perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Nah, berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan di dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia, dinotasikan secara matematis yaitu R sama dengan R bintang. Satu pelajaran penting dalam model ini yaitu kinerja perekonomian bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya mengambang atau tetap. Nah, model ini akan membantu menjawab pertanyaan sistem kurs mana yang sebaiknya diadopsi suatu negara. Lanjut, kita memasuki kurs mengambang. Nah, di bawah sistem kurs mengambang, kurs dibuat oleh kekuatan pasar yang diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah, di mana kurs E itu menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, maka kurs dimungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan membangun model Mandel-Fleming. Nah, perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang, dua persamaan yaitu pada IS dan LM itu untuk mengingatkan kita persamaan dapat menganggap tingkat bunga konstan. Nah, dibagi dua, IS itu yaitu Y sama dengan C, buka kurung Y dikurang
P tutup kurung ditambah I eh, buka kurung R bintang tutup kurung tambah G ditambah eh, impor dan ekspor terus dikali E. Nah, sedangkan LN bintang itu M atau P sama dengan L R bintang koma Y. Nah, terdapat empat asumsi. Nah, asumsi yang pertama itu tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia, yaitu R sama dengan R bintang. Nah, asumsi yang kedua, tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek, yaitu P. Ini berarti kurs dominan proporsional terhadap kurs real. Nah, yang asumsi yang ketiga itu jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral, itu M moneter. Terus asumsi yang keempat, kurva LN bintang itu kita akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LN bintang kita. Selanjutnya, nah, kita memasuki kurva IS bintang. Kurva IS bintang ini miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto atau karena meningkatnya nilai mata uang membuat barang-barang domestik itu lebih mahal bagi orang asing yang lalu dapat menurunkan pendapatan agregat. Nah, kurva IS ini turun miring ke bawah gambarnya. Selanjutnya, eh, menderivasi kurva Mendel-Fleming. Nah, di sini terdapat tiga gambar kurva. Yang pertama, kurva NX, kurva ekspor neto, dan yang ke B, perpotongan Keynes, yang C itu kurva IS bintang. Nah, kenaikan kurs dapat itu menurunkan ekspor neto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Lalu pada kurva IS bintang ini meringkas perubahan ini di dalam equilibrium pasar barang. Yang gambar A, kurva ekspor impor ini itu eh, ketika kurs itu naik, maka eh, ekspor neto itu juga akan turun. Nah, lanjut pada perpotongan Keynes ini, ketika eh, ketika pengeluaran yang direncanakan itu menurun, eh, maka pendapatan juga akan menurun. Lanjut pada kurva IS bintang ini, itu eh, perubahan di dalam equilibrium pasar barang. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini yaitu menderivasi kurva Mandel LM bintang. Nah, di sini juga terdapat dua kurva.
Nah, di dalam kurva yang pertama ini, kurva LM bintang yang bagian A ini menunjukkan kurva LM standar yang yang menggambarkan persamaan M atau P sama dengan eh, R, Y dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia yaitu R bintang. Nah, perpotongan dari kedua kurva ini itu menentukan tingkat pendapatan tanpa memperhitungkan kurs. Nah, oleh sebab itu maka di kurva B ini maka kurva LM itu adalah vertikal. Kurva LM bintang adalah vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Nah, berdasarkan tingkat bunga dunia, bersamaan LM bintang itu menentukan pendapatan agregat tanpa mempertimbangkan kurs. Nah, oleh karena itu, kurva LM bintang ini muncul dari tingkat bunga dunia dan kurva LM yang mengaitkan tingkat bunga serta pendapatan. Selanjutnya, di sini eh, di bawah kurs mengambang. Nah, di sini kurs mengambang ini terdapat dua kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter ekspansif. Nah, untuk kebijakan fiskal ekspansif ini, di sini terdapat kurva. Kurva ini menjelaskan ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil karena ekspansi fiskal, tingkat bunga itu akan naik, tetapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Nah, aliran ini yang akan menyebabkan kenaikan permintaan mata uang mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik itu lebih mahal bagi orang asing atau yang menyebabkan minus delta NX. Nah, di mana minus delta NX ini mengatasi kebijakan fiskal ekspansif dan berdampak pada Y. Lanjut, kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter ekspansif ini ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah, maka modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik itu lebih murah relatif terhadap barang asing dan menstimulasi NX. Jadi kebijakan moneter mempengaruhi E daripada R, mempengaruhi kurva M mempengaruhi suku bunga. Selanjutnya, selanjutnya ini yaitu kurs tetap. Nah, kurs tetap ini di bawah kurs tetap, Bank Sentral itu mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkan. Nah, paling baru itu contohnya Cina. Cina itu kan menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat.
yang mengakibatkan terjadi ketegangan antara dua negara. Nah, sekarang kita menyadari bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal. Nah, apakah yang menetapkan kurs real ini bergantung pada horizon waktu. Selanjutnya di sini terdapat model Mandel Fleming di bawah kurs tetap. Nah, di sini juga terdapat dua kurva yang menjelaskan eh, model Mandel Fleming itu di bawah kursnya itu tetap. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Eh, ekspansif Ekspansi fiskal ini dapat menggeser IS, IS bintang ke kanan. Nah, untuk menjaga kurs itu tetap, Bank Sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar dengan menambah LM bintang ke kanan. Jadi LM bintang 1 yang warna merah ini. Dan tidak seperti pada kurs fleksibel. Tidak ada dampak crowding out pada NX karena kurs itu akan lebih tinggi. Nah, sedangkan kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter ekspansif ini, jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekan tingkat bunga ke bawah. Tingkat bunga ini akan ke bawah. Nah, terjadi arbitrase merespon dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral dengan menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM ini berkontraksi ke posisi awalnya. Selanjutnya, di sini terdapat eh, tetap versus mengambang. Itu dengan kesimpulan-kesimpulan kurs. Nah, kurs tetap eh, kurs tetap itu kebijakan fiskal kuat, sedangkan kebijakan moneter itu lemah. Nah, kurs mengambang, kebijakan fiskal lemah, kebijakan moneter kuat. Maka kurs tetap dengan kurs mengambang ini eh, berbanding sebaliknya antara antara kebijakan fiskal dan pada kebijakan moneter. Nah, model Mandel Fleming menunjukkan kebijakan fiskal itu tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mata uang itu naik, terus mengurangi ekspor neto dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Nah, eh, model Mandel Fleming menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansif, jumlah uang beredar sia-sia, karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkannya. Selanjutnya, kebijakan dalam model Mandel Fleming. Kebijakannya yaitu model Mandel Fleming ini harus menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Model Mandel Fleming menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Selanjutnya di sini terdapat devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap
dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Nah, penurunan nilai resmi mata uang itu disebut devaluasi dan peningkatan nilai disebut revaluasi. Devaluasi adalah penurunan nilai resmi mata uang, sedangkan revaluasi adalah peningkatan nilai tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat perbedaan tingkat bunga dan aliran internasional. Pertanyaan itu, bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun. Dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, R bintang, penduduk domestik itu akan meminjamkan keluar untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, yang membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas. Akhirnya, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Selanjutnya, di sini terdapat eh, risiko negara dan ekspektasi kurs. Nah, mengapa logika ini tidak selalu berlaku? Terdapat ada dua alasan mengapa tingkat bunga itu berbeda di berbagai negara. Alasan itu yang pertama, risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan dibayar beserta dengan bunga. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Pinjaman di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko. Selanjut yang kedua yaitu ekspektasi kurs. Nah, misal orang berharap Prancis itu turun terhadap dolar Amerika Serikat. Pinjaman dalam franc akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan mata uang Perancis itu, maka tingkat bunga di Perancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Selanjutnya, di sini perbedaan pada model Mandel-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mandel-Fleming, kita dapat mengasumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil yang ditentukan oleh tingkat bunga dunia yang ditambah premi risiko 0. Nah, R sama dengan R bintang ditambah 0. Premi risiko itu ditentukan oleh risiko politik pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Nah, kita anggap premi, premi risiko 0 sebagai variabel eksogen, maka IS bintang itu Y sama dengan C, Y dikurang T, ditambah I, L bintang ditambah 0, ditambah G, ditambah NXE. Nah, sedangkan LM bintang itu M atau P sama dengan R bintang ditambah 0, Y. Untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Selanjutnya, di sini misal kemelut politik itu menyebabkan premi risiko negara nol naik, dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestik. Nah, tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak. Yang pertama, kurva IS bintang bergeser ke kiri karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi. Yang kedua, LM bintang bergeser ke kanan karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi permintaan uang.
dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah beredar jumlah uang jumlah uang beredar yang ada. Dua pergeseran ini Dua pergeseran ini menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs ekuilibrium pada pasar dunia. Nah, implikasi pentingnya itu ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebenarnya. Contoh, misal orang percaya Prancis tak akan berharga di masa depan. Nah, investor akan mengenakan premi risiko lebih besar pada aset Prancis. Nol akan naik di Prancis. Ekspektasi ini akan menaikkan tingkat bunga dan akan menurunkan nilai franc Prancis. Jadi ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan yang menyebabkan penurunan saat ini. Nah, saat berikutnya ini akan menunjukkan mekanismenya. Nah, di sini kenaikan premi resiko. Nah, di mana perekonomian itu berakhir, di slide berikut kita akan lihat bahwa kenaikan risiko negara tidak diinginkan. Nah, pada kurva ini menjelaskan kenaikan premi risiko suatu negara mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga, karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi. Nah, kurva IS bintang bergeser ke kiri. Karena ini juga mengurangi permintaan uang, kurva LM bintang bergeser ke kanan. Pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Nah, terdapat 3 alasan mengapa prakteknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Pertama, bank sentral itu mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar M. Yang kedua, depresiasi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik yang menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan P. Yang ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara nol, penduduk negara itu mungkin merespon dengan meningkatkan permintaan uang mereka untuk tiap pendapatan dan tingkat bunga. Karena uang sering adalah aset teraman yang tersedia. Semua 3 perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM bintang ke kiri yang mengurangi penurunan kurs tetapi juga cenderung menekan pendapatan. Nah, apakah sebaiknya kurs mengambang atau tetap? Nah, ini terjadi pro dan kontra. Pro mengambang itu memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk masuk lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Sedangkan kontra mengambang itu lebih banyak spekulasi dan volatilitas pasang surut yang dapat terjadi. Pro tetapnya tuh volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Terus penggunaan yang baik oleh otoritas moneter. Sedangkan kontra tetapnya itu kebijakan moneter ditujukan untuk tujuan tunggal memelihara tingkat yang diumumkan dan dapat menyebabkan volatilitas lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Selanjutnya, serangan spekulatif currency ports, dan dolarisasi. Serangan spekulatif adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Nah, untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency ports, aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Nah, berikutnya negara mempertimbangkan dolarisasi, rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar Amerika Serikat digunakan. Nah, di sini terdapat segitiga tidak mungkin. Nah, tidak mungkin suatu negara memiliki aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Di sini terdapat pilihan. Ini ada aliran modal bebas, kebijakan moneter independen, dan terdapat kurs tetap.
Terdapat tiga pilihan. Pilihan pertama ini Amerika Serikat, pilihan kedua Hong Kong, dan pilihan yang ketiga ini Cina. Selanjutnya, ini merupakan model model Fleming dengan tingkat harga berubah. Nah, terdapat di sini dua kurva juga. Pada dua persamaan model Mandel Fleming itu kan IS bintang sama dengan Y sama dengan C, Y kurang T ditambah I, R bintang ditambah G ditambah NXE. Nah, LM bintang itu kan M atau P sama dengan L, R bintang, koma Y. Nah, dua kurva ini ketika tingkat harga turun, kurva LM bintang bergeser ke kanan, tingkat pendapatan equilibrium naik. Grafik kedua menampilkan hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Dan di sini terdapat juga equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Nah, di sini juga terdapat dua kurva. Pada titik K pada kedua panel ini menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes di bawah harga tetap di P1. Nah, titik C pada kedua diagram ini juga menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alaminya yaitu Y. Nah, di sini terdapat konsep-konsep penting pada bab 12. Yang pertama model Mandel-Fleming, yang kedua kurs mengambang, ketiga kurs tetap, yang keempat devaluasi, dan yang kelima revaluasi. Baik, maka berakhir pula presentasi saya di bab 12 ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.